Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, hari ini kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Nah, sebelum kita mulai kegiatan, Bu Lucy akan memperlihatkan beberapa benda berikut ini. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Benda apa ini? Lalu yang ini benda apa? Nah, kalau yang seperti ini, kemudian benda ini. Nah, kira-kira benda-benda tadi itu memiliki bentuk permukaan apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Benda-benda tadi memiliki bentuk permukaan berupa lingkaran. Nah, sekarang kalian tahu hari ini kira-kira kita akan belajar tentang apa? Ya, kita akan belajar mengenai lingkaran. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui unsur-unsur lingkaran melalui gambar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran melalui ciri-ciri yang diberikan. Nah, sekarang perhatikan gambar roda sepeda berikut. Roda tersebut berbentuk lingkaran dengan titik pusat di titik O dan memiliki jari-jari lingkaran yang biasa disebut dengan R. Jari-jari lingkaran atau R ini merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke salah satu titik pada lingkaran tersebut. Nah, pada gambar roda tersebut atau pada gambar lingkaran tersebut, jari-jarinya kita sebut sebagai garis OC. Nah, selanjutnya, jika ada dua buah jari-jari yang membentuk suatu garis lurus, maka kita sebut sebagai diameter atau garis tengah lingkaran. Pada lingkaran di samping, diameternya adalah garis AB. Nah, garis AB ini terdiri dari dua buah jari-jari, jari-jari OA dan jari-jari OB. Berikutnya, kita akan mengenal unsur-unsur lingkaran. Perhatikan unsur-unsur lingkaran berikut. Unsur lingkaran yang pertama adalah tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan sembarang dua buah titik pada lingkaran tersebut. Nah, lihatlah pada gambar. Di situ ada lingkaran di mana di tepi lingkarannya itu kita beri dua titik. Nah, dari satu titik ke titik lainnya kita tarik garis. Nah, garis inilah yang kita sebut sebagai tali busur. Pada lingkaran yang pertama, tali busurnya adalah garis AC. Lalu pada gambar yang kedua, tali busurnya adalah garis EF. Yang kedua adalah apotema lingkaran. Apotema lingkaran ialah suatu garis yang tegak lurus dari titik pusat lingkaran ke sembarang tali busur lingkaran. Nah, jika tadi sebelumnya kalian sudah membuat garis yang disebut tali busur, sekarang kalian tarik garis dari titik pusat tegak lurus terhadap tali busur. Nah, garis itulah yang kita sebut sebagai apotema. Pada gambar di samping, apotemanya adalah garis OD. Yang ketiga adalah busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada keliling lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lingkungan tersebut. Perhatikan. Nah, garis lengkung merah itu kita sebut sebagai busur lingkaran. Unsur lingkaran lainnya yaitu tembereng lingkaran. Tembereng adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya. Perhatikan, daerah yang diberi warna merah itulah yang disebut sebagai tembereng. Nah, berikutnya adalah juring lingkaran.
Juring lingkaran yaitu daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari tersebut. Nah, bagian yang berwarna pink itu kita sebut sebagai juring kecil. Nah, sisanya itu disebut sebagai juring besar. Ya, ingat, juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh jari-jari dan juga sebuah busur. Nah, tadi itu 5 unsur-unsur lingkaran yang wajib kalian ketahui. Nah, selanjutnya kalian akan mencoba menggambarkan unsur-unsur lingkaran pada sebuah lingkaran. Nah, tugas yang pertama, kalian siapkan dulu buku catatan, pensil, penggaris, lalu jangka atau tutup gelas. Kalau tidak punya jangka, kalian bisa pakai tutup gelas. Kemudian baca instruksi berikut dengan seksama. Yang pertama, buatlah sebuah lingkaran, gunakan jangka atau tutup gelas sebagai cetakannya. Pada lingkaran tersebut, gambarkan satu titik pusatnya dan diberi nama X. Selanjutnya, yang kedua, membuat diameter. Beri nama diameter tersebut dengan AB. Yang ketiga, tali busur. Lalu beri nama RS. Yang keempat, membuat apotema. Lalu diberi nama XQ. Yang kelima, warnai tembereng yang terbentuk pada lingkaranmu dengan warna abu-abu. Dan yang terakhir, gambarlah sebuah juring dan beri nama XOP. Lalu warnai dengan warna bebas. Tugas yang kedua, kalian diminta untuk menyiapkan 3 buah benda berbentuk tabung yang berbeda-beda ukurannya. Lalu sebuah tali, spidol, gunting, dan penggaris. Kemudian, ukurlah keliling permukaan tabung dengan cara tentukan satu titik pada permukaan bagian benda. Gunakan spidol untuk memberi tanda titik. Lalu, lilitkanlah tali mulai dari titik tersebut sampai kembali ke titik tersebut. Jika ada sisanya, maka digunting talinya supaya ukuran tali sama dengan ukuran keliling permukaan tabung. Nah, setelah itu, ukurlah panjang tali tersebut menggunakan penggaris. Kalau kalian bingung, silakan lihat gambar di sebelah kanannya. Kemudian, kalian ukur diameter permukaan benda dengan penggaris. Nah, di contoh, ibu guru menggunakan mug. Dalam kondisi dibalik, diukur bagian bawahnya, yaitu dari tepi ke tepi. Itulah yang disebut dengan diameter. Nah, tulis hasil pengukuranmu pada tabel seperti pada contoh di halaman selanjutnya. Lakukan langkah-langkah di atas pada 2 benda tabung lainnya. Nah, berikutnya inilah tabel pengukuran di mana kalian menuliskan hasil pengukuran kalian terhadap 3 benda yang berbentuk tabung. Di sini ibu guru sudah memberikan contoh. Misalnya jenis bendanya adalah mug. Ukuran keliling setelah diukur menggunakan tali ternyata 26 cm. Lalu ukuran diameter setelah diukur menggunakan penggaris ternyata hasilnya 8,3 cm. Nah, kalian buat perbandingan antara keliling berbanding diameter. Berarti 26 berbanding 8,3. Lalu kolom terakhir adalah hasil. Hasil itu adalah hasil pembagian antara keliling dibagi dengan diameter. Dalam hal ini contohnya berarti 26 dibagi 8,3, maka hasilnya adalah 3,13. Nah, silakan kalian lengkapi tabel berikut menggunakan ukuran terhadap pengukuran 3 buah benda tadi. Jika sudah,
kalian perhatikan apakah di kolom hasil angka-angkanya itu hampir sama atau bagaimana? Nah, bagaimana? Sudah selesai tugas-tugas kalian? Alhamdulillahirobbil alamin. Jika sudah selesai, silakan difotokan. Lalu tugas 1 dan juga tugas 2 dikirim ke ibu guru melalui WhatsApp. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini tentang lingkaran. Semoga kalian paham. Jika kalian belum paham, kalian boleh hubungi ibu guru langsung. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.